Nah, Lose sangat bersyukur hari ini kita bisa berjumpa di dalam ibadah sekolah minggu GKT Trinity Palu. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita bersikap di dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan agar ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan memelihara kami dari semalam sehingga pagi ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur kami juga bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, biarlah kami lewat puji-pujian kami ingin membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Dan ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan nantinya, Tuhan juga yang menolong kami untuk kami bisa mendengarkan dengan baik, mengerti dengan baik, dan bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami, berkati dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kalian masih ingat lagu I Wanna Do Right? Kalau masih ingat, ayo Lose aja kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita angkat pujian ini. Ikuti gerakannya ya bersama dengan Lose. Semangat memuji Tuhan, mari sama-sama kita angkat pujian Ku Daki-Daki. Semua menghadap ke sana ya. Besertaku di kanan kau ada.
selalu menyertai kita. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ujian ini menjadi komitmen kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Bersyukur kepada Tuhan boleh bertemu kembali di dalam ruang YouTube ini selain untuk kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan masuk kepada materi yang berikutnya. Ya, pastilah Tuhan yang menolong dan memimpin kita hingga ada sampai saat ini. Sebelum kita mendengarkan cerita sekolah minggu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Satu minggu Tuhan boleh peliharakan kami kembali. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali dalam ruang YouTube ini untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mohon Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk dapat mengerti firman Tuhan. Meskipun kami masih kecil ya Tuhan, kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Pasti minggu kemarin adik-adik sekolah minggu sudah mendengarkan cerita mengenai Yakub. Ya. Hari ini kita akan meneruskan cerita sekolah minggu bertemakan mengenai Yakub di rumah Laban. Ya, Yakub di rumah Laban. Bagaimana cerita Yakub di rumah Laban? Ya, pada suatu saat Yakub harus pergi dari tanah Kanaan, diperintahkan oleh mamanya Ribka dan untuk pergi melarikan diri. Ya, dia melarikan diri kemana? Dia melarikan diri pergi ke rumah Laban pamannya. Di dalam perjalanan yang begitu panjang, dia harus melewati lembah, harus melewati gunung, harus melewati padang, harus melewati desa demi desa, kota demi kota, untuk pergi ke satu tempat yang bernama Ur-Kasdim. Ya, yang bernama Ur-Kasdim karena Ribka itu berasal dari sana, mamanya itu berasal dari sana. Ya, hingga ketika dia sampai di suatu tempat yang ada sumur, ya, dia melihat ada gerombolan orang di sana sementara menggembalakan kambing dombanya di padang. Ya, ketika dia mencoba mendekati, ya, dia bertanya, ya, masih jauh ke Haran, masih jauh ke Ur-Kasdim? Ya,
Orang mengatakan, oh sudah tidak jauh, kami ini adalah orang dari Ur Kasdim, dari Haran. Wah, pasti senanglah dalam pemikiran Yakub. Berarti perjalanan yang cukup jauh, yang berhari-hari, ya waktu itu dia pasti berjalan kaki ya, dengan satu perjalanan yang cukup panjang, pasti sangat melelahkan. Akhirnya sudah mau sampai di tempatnya, pasti dia sangat gembira. Setelah itu dia bertanya, kalian kenal tidak dengan namanya Laban? Ya orang-orang itu menjawab, iya kami kenal Laban. Ya, wah tambah senang lagi hatinya. Dan mereka mengatakan, sebentar lagi tidak lama ada anak-anak Laban akan datang kemari juga untuk memberi hewan-hewan ternak mereka itu minum. Iya kan? Iya. Waduh, tambah senang hatinya. Memang tidak lama dari itu, akhirnya muncullah seorang wanita yang begitu cantik, yang begitu baik, yang begitu menarik hatinya. Yakub dia melihat siapa kira-kira gerangan perempuan ini ya. Ketika dia pergi tanya, siapa namamu? Ya boleh kita kenalan? Dia bilang, oh iya nama saya Rahel. Waduh, namanya Rahel. Kau mau kerja apa di sini? Apa yang kau bikin? Saya ingin mengambil air untuk hewan ternak-ternak saya. Oh kalau begitu saya bantu ya. Yang memberikan bantuan, dia gulinglah batu yang begitu besar, dia timba air dari sumur, dia berikan minum kepada kambing dombanya Rahel pada waktu itu. Setelah itu dalam percakapan dia bertanya, saya ini mau mencari paman saya. Ya, siapa nama pamannya? Nama pamanku adalah Laban. Rahel langsung berpikir, wih, itu papa saya. Wah, tambah senang lagi Yakub. Dia bilang, waduh, puji Tuhan, berarti saya sudah mau dekat. Dia bilang, saya ini Yakub, anaknya Ribka. Ya, Ribka itu adalah mama dari Laban, mama adik dari papa kamu. Wah, sangat senang lah. Oh, dalam pemikiran mereka berarti kita ini sepupu, puji Tuhan. Ya, kalau begitu mari kita ke rumah. Ya, akhirnya mereka bergegas dengan sedemikian rupa, ya, diarahkan kambing dombanya kembali ke padang. Setelah itu mereka kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, ya, Rahel menceritakanlah kepada bapaknya, ya, ini adalah Yakub. Ya, Yakub itu siapa? Yakub ini anaknya Ribka. Ribka kan adiknya papa kan? Laban lihat, waduh, ternyata ini ponakan saya ya. Mari masuk, bersyukur. Bagaimana kabarmu? Ya, puji Tuhan baik. Tanya terus bagaimana kabarnya orang tuamu, bagaimana kabar papamu, bagaimana kabarnya Ribka adik saya. Dibilang, oh kabarnya mereka semua baik-baik saja. Ya, dibilang saya mau tinggal di sini dengan kurun waktu yang cukup lama. Dibilang, oke lah tidak apa-apa. Ya kau tinggal di sini. Dan pada waktu itu ketika Yakub berada di rumah dan dia melihat begitu banyak dewa-dewa, begitu banyak patung-patung yang disembah oleh Laban dan juga keluarganya, karena Laban dan keluarganya itu menyembah kepada dewa-dewa pada waktu itu. Ya, dan di dalam kehidupan sepanjang hari dia bekerjalah kepada Yakub, bekerjalah kepada Laban. Namun hati Laban sepertinya tergerak. Waduh, ini Yakub bekerja tapi tidak memperoleh upah. Ya. Terus apa yang dia mau? Dia bertemu kepada Yakub. Laban berinisiatif untuk bertemu kepada Yakub dan Laban tanya, Yakub, kira-kira apa yang mau kau? Ya tidak enak kau kerja dengan saya sudah berbulan-bulan ini, tapi kau tidak ada diupah. Apa yang ingin kau mau dari sama saya? Yakub menjawab, saya maunya itu anakmu Rahel. Ya, saya mau anakmu Rahel supaya biarlah dia yang menjadi istri saya. Ya, kalau begitu kau harus bekerja 7 tahun. Kau harus bekerja 7 tahun lamanya supaya bisa mendapatkan anak Rahel. Oke lah kalau begitu saya kerja 7 tahun. Dan di dalam pekerjaannya, di dalam penantiannya selama 7 tahun itu dirasakan hanya sementara saja karena saking cintanya Yakub kepada Rahel. Ya. Setelah segenap 7 tahun dia pergi menghadap Laban. Saya sudah kerja 7 tahun, sekarang berikanlah Rahel kepada saya supaya saya menikah dengan Rahel agar sesuai dengan perjanjian kita. Ya. Nah, oke lah kalau begitu. Dipersiapkanlah segala sesuatunya, dipersiapkanlah pestanya dengan begitu baik dan tiba saatnya untuk menikah. Ternyata setelah sudah selesai menikah, yang diberikan oleh Laban itu bukan Rahel, ya, tapi Lea kakaknya. Ya. Wah, kagetlah Yakub. Ini kan bukan Rahel, ini Lea. Kenapa bisa seperti itu? Dia pergi menghadap kepada Laban. Kenapa Lea yang diberikan kepada saya bukan Rahel? Saya kan cintanya kepada Rahel bukan kepada Lea. Laban berkata, tidak bisa. Kalau tradisi di rumah kami, kakak harus lebih dulu menikah pada adik. Terus aku bertanya, kalau begitu apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa dapat Rahel? Karena saya sangat cinta sama Rahel. Kalau begitu kau kerja lagi kurang lebih selama 7 tahun untuk kau bisa menikah dengan Rahel. Baiklah kalau begitu saya kerja. Memang Yakub akhirnya bekerja selama 7 tahun dan dalam 7 tahun itu dia hanya merasakan beberapa waktu saja karena saking cintanya Yakub kepada Rahel.
Dan setelah 7 tahun, setelah genapnya 7 tahun, dan memang akhirnya Laban menepati janjinya, dia nikahkanlah Rahel, dan serahkanlah Rahel kepada Yakub, dan mereka menikah. Dan setelah menikah, akhirnya Rahel melahirkan seorang anak yang bernama Yusuf, anak yang begitu dicintai oleh Yakub karena dia lahir dari Rahel, perempuan yang sangat dicintai dan dikasihinya. Ya, setelah ada di tanah di Haran, mereka bertahun-tahun ada di Haran. Ya, berkat-berkat Tuhan begitu melimpah kepada Yakub, dan lebih khususnya dia melahirkan 12 anak dari 2 istrinya. Dia tinggal dengan cukup lama di Haran dan terus diberkati oleh Tuhan. Dan pada kondisi itu dia terpikir orang tuanya yang ada di Kanaan. Dia kembali memikirkan bagaimana keadaan Ishak dan juga Ribka ibunya. Akhirnya dia berpikir, aduh, saya ingin pulang ini kepada orang tua saya yang ada di sana. Saya kembali ingin mengunjungi mereka. Ya, setelah itu Yakub menghadap Laban, saya ingin pulang kampung, ingin ketemu sama orang tua saya. Laban bilang, janganlah kau pulang dulu, kau kerja di sini, usahakanlah dengan baik supaya kau mempunyai hasil baru kau pulang. Ya, oke lah kalau begitu saya kerja. Ya, karena kenapa? Laban berpikir bahwa ketika mereka berhasil, karena itu semua karena campur tangan Yakub, pekerjaan Yakub diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau begitu apa yang menjadi ingin upamu Yakub? Ketika kau pulang nanti kita bagi 2 hasil saja ya. Kalau segala nanti hewan yang berbintik, ya, yang berbelang-belang itu akan menjadi bagianku, tapi kalau yang putih semua itu menjadi bagianmu Laban. Oke, kita sepakat. Dan memang ketika bekerja sekian tahun dengan usaha, kemudian kambing domba mereka diternak dengan cukup banyak, akhirnya tiba saatnya Yakub ini harus kembali ke Kanaan. Di sini kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan nyata di dalam diri Yakub dan juga keluarganya. Apa yang telah dijanjikan Tuhan pada mulanya, itu pun yang diberikan oleh Tuhan kepada Yakub. Ya, sebagai anak-anak sekolah minggu kita harus bisa melihat janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang telah Tuhan janjikan, apa yang telah Tuhan rencanakan pasti akan terjadi. Ya, di dalam satu proses yang begitu unik, dalam satu proses yang begitu kita tidak sadari, ya meskipun dalam proses yang begitu sulit nantinya, dalam keadaan yang tidak kita pikirkan, dengan suatu keadaan yang tidak mengenakan bagi kehidupan kita yakin dan percaya Tuhan sendiri akan menuntun dan menyertai kita hingga kita mencapai apa yang Tuhan mau. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk cerita sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami diberkati ya Tuhan, kami ingin mengimani janji firman Tuhan. Meskipun kami masih kecil ya Tuhan, Tuhan pasti akan terus tetap menyertai dan membimbing kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.